Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'limi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SIMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ustadz Muhammad Solihin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mahfudhon. Nama saya Rizalatul Huzailiyah Zahra dari kelas PAI 5D akan membacakan Mahfudhon sebagai tugas ujian akhir semester. Yang pertama, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian keutamaan ilmu dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimu rusydahu, muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan dijadikan pandai mengenai hal agama dan diilhami petunjuk. Muttafaqun alaih. Kemudian keutamaan ilmu dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu yu'ti wa la ya'ti. Yang artinya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Salafus salih. Kemudian keutamaan akhlak dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masyrika wa udud min sautik inna akaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Kemudian keutamaan akhlak dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaan akhlak dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'khudhu bihil insanu nafsuhu minal adabi yusamma khuluqan li'annahu yasfiru minal hilqati fihi. Yang artinya, perbuatan manusia yang bersumber dari adab atau kesopanan, maka itu disebut dengan akhlak, karena sungguhnya perbuatannya bersumber dari kejadiannya. Kemudian keutamaan Nabi dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian keutamaan Nabi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Samu bi ismi wa la takannu bi kunyati fa inni ana Abul Qasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, beri namalah dengan namaku dan namun jangan berjulukan dengan julukanku. Sungguhnya aku adalah Abul Qasim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzakihim minasyirki wal ma'asi waradaili wasaili masawil akhlaqi. Yang artinya, membersihkan dari kesyirikan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang hina dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan kawan sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga diri.
Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua maka keberuntungan untuknya dan Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika bi ihtirami walidika wa ikhlasika fi mahabbatika lahu. Yang artinya maka wajib kepadamu memuliakan kedua orang tuamu dan dengan ikhlas hati mencintainya. Sayyid Muhammad At-Taliyah At-Targhib fi At-Tarbiyati At-Tahzib. Kemudian yang terakhir keutamaan guru dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlad dzikra in kuntum ta'lamun. Yang artinya maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Kemudian keutamaan guru dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Rawahul Baihaqi. Yang artinya Umar bin Khattab berkata, tawaduklah kalian kepada orang yang mengajari kalian. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian keutamaan guru dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Laulal ulama'u lasarun nasu mislal bahaimi. Yang artinya jika tidak ada ulama maka manusia bagaikan binatang. Mungkin itu saja yang dapat saya